Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia
kesenangan dunia. Tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami merindukan jamahan kasih Tuhan atas hidup kami lewat firman yang akan kami dengar. Ampunilah kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini oleh pengampunan Allah Bapa di sorga, kami ada dalam keadaan berkenan dan layak di hadapan Bapa. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, berikanlah kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siapkan hati untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak orang yang serius mau memikirkan kalau masa hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Dan setelah itu semuanya akan berlalu. Semuanya akan hilang lenyap. Tetapi di sini saudaraku, yang harus kita perkarakan dengan serius bukan saja masa hidup yang singkat di dunia ini, melainkan akhir dari kehidupan di dunia ini kita kemana. Ini yang harus kita perkarakan sebelum terlambat. Saudaraku, pada umumnya orang percaya akan berkata, akhir dari kehidupan di dunia ini mereka akan pulang ke surga, diterima di dalam kerajaan surga. Hal ini tentu bukan tanpa landasan atau bukan tanpa alasan, karena mereka berpikir kalau sudah menjadi orang Kristen atau sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan masuk surga. Padahal saya harus katakan, surga itu tidak gratis. Saya ulang sekali lagi, surga itu tidak gratis. Saudaraku, pemikiran seperti inilah yang membuat banyak orang percaya bisa tersesat. Karena percaya kepada Yesus itu bukan otomatis akan membuat kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita harus memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Saya ulang sekali lagi. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita harus memiliki hidup yang sama seperti Yesus. Dan kita harus sadar, menjadi serupa dengan Yesus itu tidak gampang, memerlukan perjuangan, saudaraku. Bahkan perjuangan untuk menjadi serupa dengan Yesus itu lebih sulit. Dengar ini saudaraku, lebih sulit dari persoalan hidup apapun yang sedang kita alami di dunia ini. Keadaan ini digambarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita melihat 2 Korintus pasal 5 ayat 9, firman Tuhan katakan, sebab itu juga kami berusaha. Perhatikan, ada kata berusaha. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, ini artinya di setiap detik waktu hidup kita sebagai orang percaya,
kita harus terus berusaha, kita harus terus berjuang untuk berkenan di hadapan Allah setiap saat. Apa yang firman Tuhan katakan ini juga menjadi bukti bahwa tidak mungkin orang percaya otomatis menjadi berkenan tanpa berusaha. Kita harus mengerti, kalau dikatakan kami berusaha, kata berusaha ini bisa menunjuk kepada penyangkalan diri. Ya saudaraku, jadi harus ada usaha yang kita lakukan untuk hidup dalam penyangkalan diri, melepaskan diri dari keterikatan dengan semua kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara perhatikan itu, harus menyangkal diri saudaraku. Lalu kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 33, dikatakan begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini juga merupakan penyangkalan diri, melepaskan diri dari keterikatan dengan segala sesuatu yang ada pada kita itu tidak gampang saudaraku. Karena orang yang sudah mengikatkan dirinya dengan kenikmatan, kesenangan hidup dunia, tidak akan gampang melepaskan keterikatan itu. Ya, tidak gampang. Satu-satunya cara, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Kita harus memiliki keinginan yang berbeda. Kita sudah tidak boleh lagi menaruh hati kepada setiap kesenangan hidup dunia saat ini. Jadi harus ada komitmen. Kita harus memiliki komitmen bahwa tidak ada lain yang kita ingini selain Tuhan saja. Ya, kita hanya mau memiliki Tuhan saja. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki komitmen yang seperti ini, akan sangat sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, kita harus sadar bahwa kesenangan hidup yang sementara ini hanya menggiring kita kepada kebinasaan kekal, atau yang firman Tuhan gambarkan sebagai kematian yang kedua. Ini yang harus membuat kita gentar, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26, firman Tuhan katakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bahkan kalau kita melihat Lukas 9 ayat 25 lebih jelas lagi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Perhatikan itu saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita gentar bahwa binasa di kekekalan itu atau penderitaan di kekekalan itu tidak ada ujungnya. Selamanya akan menderita dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan itu adalah kematian yang kedua seperti yang firman Tuhan katakan. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, seharusnya apa yang sudah firman Tuhan katakan ini membuat kita gentar.
dan membuat kita berani untuk mengambil keputusan meninggalkan dunia ini. Bahkan kita harus berani untuk berpikir kalau hari ini, perhatikan, hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Jadi kita harus pergunakan kesempatan hari ini. Jangan tunggu besok, sebab besok belum tentu masih ada kesempatan. Pertanyaannya sekarang adalah, kita mau atau tidak? Kita tidak boleh menunda untuk mengambil keputusan penting demi masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Karena kalau kita menunggu besok, kita berharap masih ada kesempatan, tetapi pada kenyataannya besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Itu artinya kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Bahkan kalau sudah berada di balik kematian, itu berarti kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk diampuni. Saudaraku, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 32, dikatakan kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, bukan berarti segala sesuatu berakhir, saudaraku. Sebab di balik kematian nanti masih ada kebangkitan orang mati. Dan seharusnya kita tahu, seharusnya kita sadar ketika dibangkitkan di kekekalan nanti. Pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kalimat sebagian mendapat hidup yang kekal artinya orang yang mendapat hidup yang kekal ini akan diterima di dalam kerajaan sorga. Tetapi sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal artinya orang-orang ini akan terbuang ke dalam kebinasaan, ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Sekali lagi saya katakan, itulah kematian yang kedua. Jadi kalau kita tidak mau sadar lalu bertobat, maka hal itu sama dengan hari ini kita sedang berjalan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku, perhatikan akan hal ini. Dan saya harus katakan, pergunakanlah kesempatan hari ini untuk berubah, untuk bertobat. Jangan sampai terlambat, sebab besok mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi yang akan membuat kita menyesal, tetapi penyesalan itu sudah tidak ada artinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh menyadarkan kami bahwa setiap detik waktu hidup kami adalah kesempatan bagi kami untuk berubah. Oleh karenanya, ketika kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu, kami mau melihat bahwa inilah kesempatan yang terakhir. Kami mau berubah, kami mau berjuang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi. Kami mau berjuang untuk hidup semakin hari, semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Bapa. Karena kami rindu ketika waktu-Mu tiba bagi kami boleh dipandang layak di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga.
rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.